Halo semua, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi distribusi probabilitas dan penggunaannya di aplikasi RStudio. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa sih distribusi probabilitas itu. Nah, distribusi probabilitas merupakan kegiatan dalam statistika untuk memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Nah, jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Pertama, distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit merupakan distribusi yang digunakan untuk menghitung kejadian yang memiliki hasil terbatas atau dapat dihitung. Data yang diambil di distribusi ini hanya mengambil nilai tertentu. Misalnya bilangan bulat. Distribusi probabilitas diskrit terbagi menjadi: yang pertama, distribusi binomial. Nah, distribusi binomial sendiri yaitu salah satu dari distribusi diskrit yang mempunyai sifat-sifat eksperimen mengandung n percobaan yang identik. Yang kedua, setiap percobaan menghasilkan dua hasil yang dinamakan sukses dan tidak sukses. Untuk setiap percobaan, probabilitas sukses adalah P sama dengan peluang dari S dan probabilitas tidak sukses adalah peluang dari F atau sama dengan 1 dikurangi P sama dengan Q. 4. Percobaan bersifat independen. Dan yang terakhir, variabel randomi adalah banyak sukses yang ditemukan dalam N percobaan. Untuk rumus sendiri, saya akan jelaskan. Rumus dari distribusi binomial adalah B dalam kurung X sama dengan N faktorial per X faktorial dikalikan dengan N kurang X yang difaktorialkan dikalikan dengan P pangkat X dikalikan 1 kurang P dipangkatkan dengan N kurang X. Dengan B sendiri adalah lambang dari distribusi probabilitas binomial, dan X adalah jumlah keberhasilan pada percobaan individu, dan P adalah probabilitas keberhasilan pada percobaan individu, dan N adalah jumlah percobaan. Nah, kita akan mencoba salah satu soal, yaitu suatu sistem yang dapat mendeteksi orang mengandung 4 unit radar identik yang beroperasi secara independen satu dengan lain. Anggap masing-masing radar mempunyai probabilitas 0,95 untuk mendeteksi orang. Variabel randomnya yaitu banyak unit radar yang tidak bisa mendeteksi manusia. Berapa probabilitas radar tersebut tidak mendeteksi manusia lebih dari 3 radar? Nah, diketahui X-nya sama dengan 3 dan P sama dengan 0,05 didapatkan dari banyak radar probabilitas radar yang tidak terdeteksi, yaitu 100 dikurangi dengan 0,95 yaitu probabilitas radar yang bisa mendeteksi orang, sehingga hasilnya sama dengan 0,05. Dengan menggunakan hasil diketahui tersebut, kita bisa memasukkannya ke dalam aplikasi RStudio untuk mendapatkan hasil dari probabilitas tersebut. Kita deklarasikan X-nya sama dengan 3 karena yang kita inginkan adalah peluang dari radar yang banyak radar yang tidak bisa mengidentifikasi orang. Kemudian size-nya sama dengan 4, yaitu banyaknya radar, dan probabilitasnya sama dengan size kita lambangkan dengan N, dan P-nya sama dengan 0,05. Kita run dulu. Kita run. Kemudian kita masukkan rumus distribusinya sendiri di aplikasi RStudio, yaitu D binom dalam kurung X, size sama dengan N dan prob sama dengan P. Kita kontrol enter. Jadi didapatkan hasil dari peluang dari tiga radar yang tidak mendeteksi manusia adalah 0,000475. Sehingga didapatkan dari penghitungan manual hasilnya adalah sama, yaitu 0,000475. Yang kedua,
yaitu distribusi hipergeometrik. Nah, pengertian dari distribusi hipergeometrik sendiri adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan probabilitas memperoleh sejumlah keberhasilan tertentu dalam serangkaian penarikan dari populasi terbatas, tanpa penggantian. Tidak seperti distribusi binomial, di mana setiap penarikan bersifat independen dan dengan penggantian. Di distribusi hipergeometrik mempertimbangkan fakta bahwa setiap penarikan mempengaruhi penarikan berikutnya. Nah, kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu soal dari distribusi hipergeometrik. Sebuah mahasiswa di suatu fakultas kedokteran terdiri dari 5 mahasiswa. 3 mahasiswa pendidikan dokter dan 2 mahasiswa psikologi akan dipilih untuk mewakili kampus untuk kompetisi. Berapa probabilitas bahwa dari pemilihan didapat dari pemilihan 3 mahasiswa didapat 2 orang mahasiswa psikologi. Diketahui N-nya sama dengan 5 karena dari populasinya sama dengan 5. N sama dengan 2, K sama dengan 3, dan X sama dengan 2. Untuk implementasi dari RStudio sendiri, kita masuk ke aplikasi. Diketahui X-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 2, dan K sama dengan 2. Nah, di sini N sama dengan 2 karena 5 populasi dari tersebut kemudian kita kurangkan dengan yang tidak diinginkan, yaitu 5 dikurang 3 sehingga hasilnya adalah 2, N sama dengan 2. Kita masukkan rumus dari distribusi hipergeometrik, yaitu D hiper dalam kurung kita run dulu supaya bisa terbaca. D hiper dalam kurung X, M, N, K. Kemudian kita kontrol enter, hasilnya adalah 0,3. Nah, jadi peluang terpilihnya mahasiswa psikologi 2 orang dari pemilihan 3 orang sebanyak 3 orang adalah sebanyak 0,3. Oke, sekian dari distribusi hipergeometrik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke distribusi distribusi multinomial. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 jenis distribusi probabilitas diskrit, yaitu distribusi multinomial dan distribusi geometrik. Serta kita akan menyelesaikan contoh soalnya menggunakan aplikasi R. Kita masuk ke distribusi yang pertama, yaitu distribusi multinomial. Pengertian dari distribusi multinomial merupakan generalisasi dari distribusi binomial. Jika dalam distribusi binomial terdapat 2 hasil, misalnya sukses atau gagal, pada distribusi multinomial terdapat lebih dari 2 hasil yang mungkin terjadi. Distribusi ini biasanya digunakan dalam kasus di mana percobaan independen dilakukan dengan beberapa kategori hasil yang berbeda. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal dari distribusi multinomial. Seorang mahasiswa melakukan ujian pilihan ganda dengan 3 opsi jawaban, A, B, dan C, untuk setiap soal. Probabilitas menjawab soal dengan benar adalah 0,4, sedangkan probabilitas menjawab salah adalah 0,6. Dari 5 soal yang dikerjakan, berapa probabilitas bahwa dia menjawab 2 soal dengan benar dan 3 soal dengan salah? Dari soal ini yang kita ketahui adalah hasil dia menjawab 2 soal yang benar adalah 2. Kemudian hasil dia menjawab soal yang salah adalah 3. Kita akan deklarasikan ke dalam R. Yang pertama diketahui adalah hasil sama dengan C buka kurung, perlulah kita taruh nilainya. Untuk hasil soal yang dijawab benar adalah 2, soal yang dijawab salah adalah 3. Kemudian enter. Kita lihat lagi di soal yang diketahui adalah probabilitas menjawab soal dengan benar adalah 0,4. Berarti kita tulis prob sama dengan C buka kurung, untuk probabilitas menjawab soal dengan benar adalah 0,4 karena di dalam R kita tidak bisa menulis angka dengan koma
koma itu bisa digunakan apabila kita ingin memisahkan dua elemen. 0.4 ya atau 0,4, barulah kita koma dengan probabilitas menjawab soal yang salah adalah 0,6 berdasarkan soal 0,6 ya, kita tulis 0.6 atau 0,6 ya, barulah kita enter. Nah, rumus untuk menyelesaikan distribusi multinomial menggunakan RStudio atau R itu adalah D multinom. Di sini kita tulis dulu yang kita cari adalah probabilitas atau prob underscore multinom, karena kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita harus menggunakan underscore D multinom sama dengan punya probabilitas multinom ya sama dengan D multinom. Kita taruh rumusnya D multinom ya, kita pilih yang di atas yang satu ini ya, kemudian kita isi dengan hasil ya, hasil koma size ini adalah jumlah soalnya yaitu 5, kita masukkan langsung koma prop sama dengan, nah kita pilih yang prop sama dengan D multinom ini, barulah kita tulis props yang pakai S, props ya. Kemudian kita enter lagi dan kita ketik print, kita pilih yang di atas lagi. Untuk kita cari jawabannya itu kita ketik print dalam kurung prop, kita ketik yang di atas ini ya, prop underscore multinom ya. Kemudian kita running satu-satu untuk R ini menyimpan bahwa apa saja yang sudah dia ketahui. Kita running dari hasil itu ya, kemudian sudah ada di konsol ya. Kemudian kita lanjut lagi, probabilitasnya juga sudah ada di konsol. Kemudian kita running rumusnya, kemudian hasilnya adalah ya hasil dari soal dengan pertanyaan berapa probabilitas bahwa dia menjawab 2 soal dengan benar dan 3 soal dengan salah adalah sebesar 0,3456. Kemudian kita akan lanjut ke distribusi geometrik. Pengertian dari distribusi geometrik adalah distribusi probabilitas diskrit yang menghitung jumlah percobaan yang diperlukan sampai terjadinya sukses pertama dalam serangkaian percobaan bernoully independen, di mana setiap percobaan hanya memiliki 2 hasil yang sukses atau gagal dengan probabilitas yang tetap ya. Kemudian contoh soalnya, suatu perusahaan menemukan bahwa rata-rata 20% dari karyawan baru yang mereka rekrut meninggalkan pekerjaan dalam tahun pertama. Jika kita memilih karyawan secara acak, berapa peluang bahwa karyawan pertama yang meninggalkan pekerjaan adalah karyawan ketiga yang direkrut? Ya. Kemudian kita akan deklarasikan ke dalam R. Di sini kita buat tampilan script baru, yaitu kita pilih file, kemudian new file dan script. Juga kita menggunakan shortcut Ctrl plus Shift plus N untuk kita deklarasikan contoh soal dari distribusi geometrik. Nah, bagian sini bisa kita bersihkan menggunakan sapu yang ada di sini, atau juga kita bisa menggunakan shortcut Ctrl L. Lanjut. Dari soal tadi kita ketahui bahwa probabilitasnya tuh 20%. 20% kita ubah menjadi 0,2. Jadi kita tulis prop sama dengan 0,2. Kemudian dari soal tadi ketahui dari soal ini, adapun kita ketahui K atau jumlah percobaan sampai sukses pertama terjadi itu adalah karyawan ketiga. Jadi K-nya itu adalah 3. Kita deklarasikan K sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke rumus untuk menghitung distribusi geometriknya. Ya, kita ketik
peluang atau probabilitas. Di sini saya menggunakan peluang sama dengan dgeom. Ya, untuk distribusi geometrik kita menggunakan dgeom buka kurung. Ya, di sini sebenarnya ada rumusnya ya, cuman saya akan menjelaskan sesuai dengan contoh soal tadi. Dalam kurung ini kita tulis K kurang 1, kemudian koma, prob atau probabilitas. Nah, di sini barulah kita taruh prob yang kedua ya, yang tadi. Ya. Oke. Kemudian enter, print. Untuk kita mengetahui hasilnya itu print peluang. Ya. Kemudian kita akan running satu-satu untuk mendapatkan hasil dari distribusi geometrik di A. Ya. Dari contoh soal tadi, berapa peluang bahwa karyawan pertama yang meninggalkan pekerjaan adalah karyawan ketiga yang direkrut itu peluangnya itu sebesar 0,128. Demikianlah penjelasan tentang distribusi multinomial dan geometrik serta contoh penerapannya menggunakan fungsi d-multinom dan dgeom di RStudio. Semoga video ini membantu Anda memahami konsep dasar kedua distribusi ini. Terima kasih sudah menonton. Nah, yang kelima itu kita masuk dengan distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan jumlah percobaan yang diperlukan hingga terjadinya sejumlah keberhasilan tertentu dalam serangkaian percobaan independen. Distribusi ini sering digunakan dalam situasi di mana kita ingin mengetahui berapa banyak percobaan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan yang ditentukan. Rumus dari distribusi binomial negatif yaitu P buka kurung X sama dengan N tutup kurung sama dengan buka kurung N kurang 1 K kurang 1 tutup kurung P dikuadratkan K buka kurung 1 kurang P dikuadratkan N kurang K. Contoh soal yaitu seorang pemain bola voli memiliki probabilitas 0,3 untuk melakukan servis yang berhasil. Berapa banyak servis yang diperlukan untuk mendapatkan 4 keberhasilan? Nah, penyelesaian yang kita ketahuinya P sama dengan 0,3 jumlah keberhasilan yang diinginkan atau K sama dengan 4. Untuk probabilitas yang kita cari itu N sama dengan 10. Nah, langkah selanjutnya kita implementasi dalam RStudio. Nah, kita ketik yaitu deklarasikan P sama dengan 0,3 K sama dengan 4 N sama dengan 10. Nah, yang kita ketahui P itu sama dengan probabilitasnya 0,3 jumlah keberhasilan ini kan 4 dan yang kita ditanyakan yaitu N sama dengan 10 itu berapa. Nah, langkah pertama itu kita blok, baru kita run. Nah, kita enter rumus dari distribusi binomial negatif yaitu dn binom buka kurung yaitu N kurang K koma size sama dengan K koma prob sama dengan P kurung. Nah, langkah selanjutnya kita run. Nah, hasilnya itu 0,08004838. Nah, kita bandingkan dengan hasil perhitungan manual yaitu hasilnya sama itu 0,080. Nah, selanjutnya kita masuk dengan
Yang keenam yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu, di mana kejadian tersebut terjadi dengan rata-rata yang diketahui dan independen satu sama lain. Distribusi ini sering digunakan untuk menghitung frekuensi kejadian dalam waktu tertentu, seperti jumlah kedatangan pelanggan dalam 1 jam. Rumusnya yaitu P buka kurung X sama dengan 3 sama dengan eksponensial dikuadratkan min lambda kali lambda dikuadratkan K per K faktorial. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah cell center menerima rata-rata 5 panggilan per jam. Berapa probabilitas bahwa dalam 1 jam cell center tersebut akan menerima tepat 3 panggilan? Nah, yang kita ketahui yaitu rata-rata kedatangan atau lambda sama dengan 5, jumlah kejadian yang diinginkan K sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita implementasi dalam RStudio, yaitu kita deklarasikan lambda sama dengan 5 lambda sama dengan 5 X sama dengan yang kita cari yaitu 3. Nah, langkah selanjutnya itu rumus dari distribusi Poisson yaitu D. Nah, selanjutnya itu kita run dulu. Oke, nah selanjutnya kita masuk dengan rumus distribusi Poisson yaitu D Pois buka kurung 3, 3,5. Nah, selanjutnya kita run. Nah, hasilnya itu 0,1403739 sama. Nah, kita lihat hasil perhitungan manualnya itu hasilnya sama yaitu 0,140. Sekian, terima kasih dari video saya. Selamat datang dan selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, yaitu distribusi uniform diskrit dan distribusi normal. Kita juga akan menyelesaikan contoh soal dari dua distribusi tersebut menggunakan aplikasi R. Kita akan masuk pada distribusi yang pertama, yaitu distribusi uniform diskrit. Pengertian dari distribusi uniform diskrit yaitu distribusi uniform diskrit adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan kemungkinan hasil ketika setiap hasil dalam himpunan terbatas memiliki kemungkinan yang sama. Distribusi ini dicirikan oleh fungsi massa probabilitas atau PMF yang konstan pada rentang nilai yang terbatas. Contoh soalnya, jika sebuah dadu dilempar, maka setiap elemen dari ruang sampelnya semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terjadi dengan peluang yang sama sehingga kita mempunyai distribusi seragam sebagai berikut. Di sini kita mengetahui peluang yang sama sebuah pelemparan dadu adalah 1/6. Mari kita menggunakan aplikasi R untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, kita definisi nilai minimum dan maksimum. Kita enter, kita menggunakan A kecil
untuk mengembangkan nilai minimum itu 1 dan B untuk nilai maksimum 6. Kemudian kita menghitung rataan atau min. Kemudian kita enter rumusnya. Min dadu kurang dari tanda strap A tambah B dibagi dengan 2. Kemudian kita menghitung variansi dadu kurang dari strap buka kurung B dikurangi A ditambah dengan 1 dipangkatkan dengan 2 kurang 1 dibagi dengan 12. Kita tampilkan hasilnya. Tampilkan hasil. Enter, cut, buka kurung, tanda petik, rataan atau min titik ganda, misalnya adalah koma, min dadu dipisah oleh koma juga, dan masih cara yang sama untuk menampilkan variansi. Variansi titik ganda di luar tanda petik, pemisahnya adalah tanda koma. Variansi dadu, pemisahnya koma, tanda petik, kita kontrol A dan kita run. Ya, jadi dalam menghitung rataan atau min kita dapat hasilnya 3,5 dan untuk variansi adalah 2,91667.
kita akan membahas distribusi yang kedua adalah distribusi normal. Pengertian distribusi normal sebagai berikut. Distribusi normal adalah bentuk distribusi variabel acak yang paling umum atau normal. Oleh karena itu dinamakan distribusi normal. Distribusi ini juga disebut distribusi Gaussian dalam statistik atau probabilitas. Kita menggunakan distribusi ini untuk merepresentasikan sejumlah besar variabel acak. Distribusi ini berfungsi sebagai dasar untuk statistik dan teori probabilitas. Contohnya sebagai berikut. Temukan fungsi kerapatan probabilitas dari distribusi normal data berikut. X sama dengan 2, mu sama dengan 3, dan standar deviasi sama dengan 4. Mari kita gunakan aplikasi R untuk menyelesaikan soal ini. Buka file, use file, terus Ctrl Shift N atau R script. Sini sudah ada yang baru, kemudian kita masukkan renorm, kita pilih yang ini, kemudian X-nya adalah 2, pemisahnya adalah koma, kemudian min-nya atau mu sama dengan 3, pemisahnya koma, standar deviasinya adalah 4. Mari kita lihat bersama. Kita run. Ya, hasil dari soal yang tadi nilainya adalah 0,09666703. Demikian penjelasan distribusi uniform diskrit dan distribusi normal beserta contoh-contohnya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Julieta Dacosta dengan NIM 2023-5004. Saya akan menjelaskan tentang distribusi uniform. Distribusi uniform atau distribusi seragam adalah suatu konsep dalam statistika dan probabilitas yang menggambarkan suatu situasi di mana setiap kemungkinan hasil memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Paling sederhana, kita dapat bayangkan sebuah dadu yang sempurna. Setiap sisi ada angka 1 hingga angka 6. Memiliki peluang yang sama untuk muncul saat dadu dilempar. Distribusi seragam merupakan distribusi probabilitas paling sederhana. Dalam istilah teknis, distribusi seragam kontinu adalah distribusi probabilitas di mana variabel acak dapat mengambil nilai apapun dalam suatu interval tertentu, dan setiap nilai dalam interval tersebut memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Contoh soal untuk distribusi uniform adalah sebuah mesin menghasilkan batang logam dengan panjang yang bervariasi secara seragam antara 10 cm hingga 15 cm. Kita akan mencari probabilitas bahwa batang logam yang dihasilkan memiliki panjang lebih dari 12 cm, kemudian rata-rata dan simulasi 1000 batang logam dan buat histogram distribusi panjangnya. Kita sudah menyalin soalnya pada R. Soalnya akan diselesaikan menggunakan RStudio. Untuk itu yang pertama, kita akan buat simulasinya. Tentukan probabilitas. Ini untuk probabilitas yang pertama, kita masukkan apa saja yang sudah diketahui, yaitu A merupakan nilai minimum dari interval, yaitu 10.
minimal interval. Yang kedua 15 nilai maksimal interval. Yang ketiga itu kita notasikan dengan X yang merupakan panjang yang lebih dari 12 yang akan kita cari. Selanjutnya yang B, hitung rata-rata. Rumus rata-rata yang kita ketahui bersama adalah A itu A tambah B dibagi dengan 2. Untuk memunculkan hasil perhitungan, kita ketik kembali print rata-rata. Selanjutnya untuk simulasi. Yang pertama, nah sebelum simulasi kita hitung dulu probabilitas menggunakan fungsi punif. Jadi untuk mencari probabilitas dari distribusi uniform kita menggunakan fungsinya yaitu punif. Nah sebelum membuat simulasi kita buat dulu terlebih dahulu probabilitasnya. Hitung probabilitas dengan UNIF kita memakai fungsi punif. Fungsi punif ini adalah fungsi untuk mencari probabilitas pada distribusi uniform. Untuk mensimulasikan 1000 batang logam dan buat histogram, kita kasih masuk rumusnya simulasi run if r if sama dengan n itu 1000, nilai minimalnya A dan nilai maksimalnya adalah B. Run if ini untuk menghasilkan angka acak. Kemudian histogram, rumus ini histogram ini untuk membuat histogramnya atau plotnya. Plotnya berupa histogram. Kita masukkan mainnya ini atau namanya adalah histogram 1000 batang logam. Kita ganti menjadi histogram panjang batang logam agar lebih sesuai dengan apa yang kita cari. Kemudian X lab sama dengan panjang sama dengan panjang kurung sentimeter, jangan lupa kurung terakhir. Dari soal ini kita akan mencoba untuk running. Maaf, kita akan running. Sudah muncul pada values-nya A 10, B 15, dan X adalah 12. Kemudian untuk rata-rata itu 12,5. Hitung probabilitasnya, probabilitas sama dengan 0,6. Kemudian ini adalah simulasi histogramnya. Begitu hasil daripada perintah untuk soal distribusi uniform. Itu adalah distribusi Erlang, di mana distribusi Erlang adalah jenis distribusi probabilitas kontinu yang memiliki peran
dalam berbagai bidang, terutama dalam pemodelan kejadian yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Distribusi ini merupakan kasus khusus dari distribusi gamma dan sering digunakan untuk memodelkan waktu tunggu hingga terjadinya suatu peristiwa ke K. Secara sederhana, distribusi Erlang digunakan untuk menggambarkan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap yang identik dan independen, di mana waktu untuk menyelesaikan setiap tahap mengikuti distribusi eksponensial. Nama Erlang sendiri diambil dari Erikson Language, dan Eke Erlang adalah seorang matematikawan dari Denmark yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori antrian dan telekomunikasi. Karyanya yang paling terkenal adalah dalam menganalisis lalu lintas telepon, di mana distribusi Erlang memainkan peran sentral. Selanjutnya ada pun contoh soalnya, yaitu sebuah mesin fotokopi rata-rata mengalami kerusakan setiap 200 lembar kertas yang difotokopi. Jika setiap proses fotokopi dianggap sebagai peristiwa yang independen, berapa probabilitas mesin tersebut mengalami kerusakan setelah memfotokopi 500 lembar kertas? Kita bedah dulu soalnya. Yang pertama diketahui, kita mencari probabilitas mesin akan rusak sebelum atau pada lembar ke-500. Kemudian mencari probabilitas kumulatif hingga 500 lembar dengan lambdanya yaitu 1/200 kerusakan per lembar, dan K adalah satu kerusakan. Kita hanya fokus pada kejadian pertama yaitu kerusakan. Kemudian X adalah 500 lembar. Dalam menyelesaikan soal tersebut, kita membutuhkan fungsi distribusi kumulatif eksponensial, yaitu fx sama dengan 1 kurang E pangkat min lambda dikalikan dengan X. Ini memberikan probabilitas bahwa kejadian akan terjadi sebelum atau pada waktu X. Kita akan menyelesaikan menggunakan R. Kita tulis dulu perintahnya. Lambda itu 1/200 kemudian X-nya (500). Selanjutnya hitung probabilitas satu dikurang EXP kalikan dengan min lambda pangkat min lambda dikalikan dengan X. Kita tampilkan hasilnya. Probabilitas rusak sebelum atau pada waktu probabilitas. Maaf, ini harusnya pada lembar ke-500. Setelah memasukkan perintahnya, kita akan langsung running. Parameter dan rumusnya juga sudah dimasukkan. Untuk menampilkan hasilnya, kita memakai chart probabilitas
mesin rusak sebelum atau pada lembar ke-500. Cat ini digunakan untuk menampilkan tulisan yang kita masukkan dalam tanda kutip ini. Kita running, lambdanya X. Nah, bisa terlihat probabilitas mesin rusak sebelum atau pada lembar ke-500 itu sama dengan 0,917915. Kita bisa lihat juga pada values-nya, lambda sama dengan 1/200 yaitu 0,005, dan probabilitas 0,917915 terusnya, dan X itu 500. Demikian contoh soal dan penjelasan untuk distribusi Erlang. Semua, perkenalkan, nama saya Anwar Safinuwai dengan NIM 2023-50018. Selamat datang dan selamat bergabung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua distribusi probabilitas kontinu, yaitu distribusi gamma dan distribusi beta. Kita juga akan menyelesaikan contoh soal dengan menggunakan aplikasi RStudio. Kita akan masuk pada distribusi yang pertama, yaitu distribusi gamma. Pengertian dari distribusi gamma tersendiri ialah distribusi kontinu yang sering digunakan untuk model waktu hingga suatu peristiwa terjadi, seperti waktu tunggu dalam proses Poisson. Distribusi ini ditentukan oleh dua parameter, K atau shape dan theta atau scale. Fungsi gamma adalah perpanjangan dari faktorial ke bilangan real dan kompleks, dan memiliki aplikasi yang luas dalam distribusi gamma, distribusi eksponensial, distribusi chi-square, serta dalam infinity Bayesian. Contoh soal dari distribusi gamma adalah hitung probabilitas untuk X yang mengikuti distribusi gamma dengan parameter K sama dengan 2 dan theta sama dengan 3 pada X sama dengan 4. Kita akan menyelesaikan menggunakan aplikasi RStudio. Yang pertama, kita ketik parameter. Kemudian kita membuat objek baru bernama K dan menyimpan nilai 2 di dalamnya. Nilai K mempresentasikan parameter shape atau bentuk dalam distribusi gamma. Kemudian kita enter. Kita membuat objek baru lagi bernama theta dan menyimpan nilai 3 di dalamnya. Nilai theta mempresentasikan parameter scale atau skala dalam distribusi gamma. Kemudian kita enter. Kita ketik X. Nilai X ini adalah titik. Nilai X ini adalah titik di mana kita menghitung probabilitas densitas. Kemudian kita enter 2 kali. Kita ketik lagi parameter. Enter. Kita ketik gamma F, kemudian kita ketik D gamma. D gamma ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai densitas probabilitas pada PDF dari distribusi gamma. D gamma ini. Kemudian kita ketik X, shape, kita klik 2 kali yang di bagian atas sama dengan K, koma, kita ketik lagi scale, kita klik yang 2 kali, kita klik 2 kali yang bagian atas sama dengan theta.
sama dengan K itu untuk menentukan parameter shape dari distribusi gamma atau nilai yang telah disimpan dalam objek K. Sedangkan scale sama dengan theta menentukan parameter scale dari distribusi gamma atau nilai yang telah disimpan dalam objek theta. Kemudian kita enter, kita ketik gamma PDF. Nah, gamma PDF itu untuk mencetak nilai gamma PDF ke konsol sehingga kita dapat melihat hasil pertemuan probabilitas desintas di titik X sampai dengan 4. Kemudian kita run. Jadi, probabilitas untuk X yang mengikuti distribusi gamma adalah 0,1171543. Kemudian selanjutnya kita masuk pada distribusi yang kedua, yaitu distribusi beta. Pengertian dari distribusi beta sendiri adalah distribusi kontinu yang didefinisikan pada interval 0,1. Ini sangat berguna dalam modeling proporsi atau probabilitas. Distribusi beta ditentukan oleh dua parameter, alpha shape sama dengan Z parameter 1 dan beta shape parameter 2. Contoh soal dari distribusi beta, hitung probabilitas untuk X yang mengikuti distribusi beta dengan parameter alpha sama dengan 3 dan beta sama dengan 2 pada X sama dengan 0,5. Pengerjaannya tuh hampir sama seperti yang pengerjaan distribusi gamma, cuma diganti-ganti nilai dengan. Kemudian kita selesaikan menggunakan program R atau aplikasi R. Kita ketik lagi parameter, kita enter. Kita membuat dua objek baru alpha dan beta yang masing-masing menyimpan nilai 3 dan 2. Nilai alpha dan beta adalah parameter bentuk shape dari distribusi beta. Parameter ini menentukan bentuk kurva distribusi. Jadi kita ketik alpha nilai 3, kita ketik enter, kita ketik beta 2, kemudian enter, kita ketik X 0,5. Nah, yang ini, yang X, kita membuat objek X dan menyimpan nilai 0,5 di dalamnya. Nilai X adalah titik di mana kita ingin menghitung nilai densitas probabilitas PDF dari distribusi beta. Kemudian kita enter 2 kali, ketik menghitung PDF distribusi beta. Kita ketik beta PDF di beta. Kita ketik di beta. D beta itu adalah fungsi dari R yang digunakan untuk menghitung nilai PDF dari distribusi beta. Yang ini, kemudian kita buka kurung, kita ketik X shape, kita klik yang di atas ini 2 kali, itu sama dengan alpha, kita berikan koma, kemudian kita ketik lagi shape 2, kita klik yang bagian atas ini 2 kali, sama dengan ketik beta. Kemudian kita enter, lalu kita ketik beta PDF. Nah, saya jelaskan satu-satu. X ini adalah argumen pertama. X adalah
Argumen pertama yaitu titik di mana kita ingin menghitung PDF. Atau dalam kasus ini X adalah 0,5. Kemudian shape 1 sama dengan alpha dan shape 2 sama dengan beta. Itu untuk yang ini. Untuk menentukan parameter bentuk shape dari distribusi beta sesuai dengan nilai yang telah kita simpan dalam objek alpha dan beta. Kemudian yang beta PDF, baris ini mencetak nilai beta PDF ke konsol sehingga kita dapat melihat hasil perhitungan probabilitas densitas di titik X sampai dengan 0,5. Kemudian kita run. Nah, jadi probabilitas X yang mengikuti distribusi beta adalah 1,5. Demikianlah penjelasan distribusi gamma dan distribusi beta serta contoh penerapannya menggunakan fungsi di gamma dan di beta menggunakan RStudio. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman sekalian memahami konsep dasar dari kedua distribusi tersebut. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ola Flora Kamsi dengan NIM 2023-50007. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu distribusi probabilitas dari kontinu, yaitu distribusi eksponensial. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari distribusi eksponensial dan penyelesaian contoh soal dengan menggunakan aplikasi RStudio. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas berkelanjutan yang seringkali menyangkut jumlah waktu hingga suatu peristiwa tertentu terjadi. Ini adalah proses di mana peristiwa terjadi secara terus-menerus dan independen pada tingkat rata-rata yang konstan. Atau secara sederhana, distribusi eksponensial adalah fungsi distribusi probabilitas yang umum digunakan untuk mengukur waktu yang diharapkan agar suatu peristiwa itu bisa terjadi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Berikut, di sebuah pusat perbelanjaan, waktu antara kedatangan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 8 menit. Hitunglah 1. Min waktu antar kedatangan. 2. Variansi waktu antar kedatangan. 3. Probabilitas waktu antar kedatangan lebih dari 6 menit. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi RStudio. Berikut ini langkah-langkah untuk menghitung min, varians, dan probabilitas menggunakan distribusi eksponensial pada aplikasi RStudio. Langkah yang pertama yaitu menentukan parameter distribusi. Yang pertama, perintah untuk menentukan parameter distribusi yaitu kita masukkan perintah lambda satu per karena rata-rata kita pada soal yaitu sama dengan 8. Nah, setelah memasukkan perintah, maka kita running. Setelah itu kita masuk pada langkah kedua yaitu menghitung rata-rata. Dengan memasukkan perintah yaitu min satu per lambda. Nah, setelah itu kita running. Langkah selanjutnya yaitu menghitung variansi.
dengan perintah var 1 per buka kurung lambda dipangkatkan 2. Setelah itu kita running. Nah, langkah keempat yaitu menghitung probabilitas dengan perintah probabilitas eksponensial xp kurang lambda kurang lambda kali dengan 6. Kemudian jadi teman-teman, dari hasil perhitungan dengan menggunakan RStudio, yang pertama itu menentukan parameter distribusinya dari lambda sama dengan 1/8, yaitu hasilnya 0,125. Dan yang menghitung min waktu antar kedatangan itu hasilnya adalah 8. Terus yang kedua tentang variansi waktu antar kedatangan, hasilnya sama dengan 64, dan probabilitas waktu antar kedatangan lebih dari 6 menit, hasilnya sama dengan 0,47 236655 2741015. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang distribusi eksponensial dan penyelesaiannya dalam aplikasi RStudio. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Weibull. Apa itu distribusi Weibull? Distribusi Weibull adalah salah satu distribusi kontinu yang pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Swedia yang bernama Walody Weibull pada tahun 1939. Jadi Weibull telah diakui sebagai model yang tepat dalam studi kendala dan masalah pengujian kehidupan seperti waktu untuk kegagalan atau panjang umur komponen atau produk. Jadi, distribusi Weibull dapat digunakan untuk memodelkan distribusi kecepatan angin di tempat kejadian tertentu dan karenanya dapat membantu dalam penilaian sumber daya angin dari tempat kejadian. Oke, jadi di sini ada rumus PDF atau Probability Density Function adalah fungsi matematis yang mendeskripsikan distribusi probabilitas dari variabel acak kontinu. Ini memberikan probabilitas bahwa variabel acak akan jatuh dalam suatu rentang nilai tertentu. Jadi kita akan masuk ke contoh soal PDF. Misalkan umur ponsel dalam bulan sebelum mengalami kegagalan memiliki distribusi Weibull dengan parameter skala A sama dengan 36 bulan dan parameter bentuk beta adalah 2. Tentukan PDF dari substitusi tersebut pada umur X 24 bulan. Jadi kita akan masuk ke contoh R-nya. Oke, yang pertama kita akan memasukkan parameternya. Yang pertama alfa 36, beta 2, dan nilai X 24. Kita
Ctrl A untuk run. Oke. Yang kedua, kita masuk ke fungsi PDF. PDF underscore Weibull sama. Oke, jadi di sini kita akan run. Oke, jadi nilai dari contoh soal yang tadi adalah 0,2374742. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal CDF. Oke, CDF adalah cumulative distribution function, adalah fungsi yang memberikan probabilitas bahwa variabel acak bernilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu. Ini adalah integral dari PDF dari titik awal distribusi hingga titik yang ditentukan. Jadi CDF memberikan gambaran tentang bagaimana probabilitas distribusi di seluruh rentang nilai variabel. Jadi contoh soal CDF dengan parameter yang sama, alfa sama dengan 36 bulan dan beta sama dengan 2. Tentukan CDF dari distribusi Weibull pada umur X sama dengan 48 bulan. Kita akan masuk ke contoh di implementasi R. Yang pertama kita akan memasukkan parameternya. Yang pertama kita masukkan alfa, yaitu 36. Terus yang kedua kita masukkan beta 2, dan terakhir kita masukkan nilai X, yaitu 48. Oke, kita Ctrl A untuk memblok dan run. Oke, setelah itu kita akan hitung CDF. Oke, CDF underscore value satu kurang eksponensial atau XP dalam kurung min buka kurung X bagi alfa pangkat beta. Jadi kita langsung masuk di CDF underscore value.
kita blok, hitung CDF nya di bawah, terus kita run. Oke, jadi nilai yang dikeluarkan adalah dari soal tersebut 0,83098667. Oke, jadi sekian penjelasan tentang Weibull. Terima kasih. Halo semuanya, di saat ini saya akan pengaplikasian distribusi normal pada aplikasi RStudio. Teman-teman harus tahu bahwa distribusi normal akan sangat bergantung pada nilai rata-rata dan standar deviasi. Contoh penerapan distribusi normal pada R adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman, di sini saya mempunyai contoh soal yaitu rata-rata jarak dari rumah Jenny menuju rumah Dorothy yaitu 200 km dalam sekali perjalanan dan standar deviasinya 1200 km yang mengikuti sebaran normal. Berapakah probabilitas ia menempuh jarak antara 2300 km dan 3400 km dalam sekali perjalanan? Pertama, teman-teman harus tahu terlebih dahulu rumus distribusi normal, yaitu di sebelah sini rumusnya. Jadi teman-teman, yang pertama kita harus mencari perhitungan nilai Z-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan mencari nilai Z. Yang pertama Z1 kita peroleh dari X1 kurang mu per standar deviasinya sama dengan 2300 kurang 200 per 1200 sama dengan 0,25. Jadi teman-teman kita memperoleh Z1 nya itu 0,25. Yang kedua Z2 X2 kurang mu per standar deviasinya sama dengan 3400 kurang 2000 per 1200 sama dengan 1,16. Jadi kita memperoleh Z2 nya itu 1,16. Teman-teman, saya sudah berada pada aplikasi R. Saat ini saya akan memasukkan sintaksnya, yaitu untuk mencari Z1 kita tinggal masukkan non dan Z1-nya itu kita peroleh 0,25. Maka kita masukkan 0,25. Ctrl Enter dan kita sudah mendapatkannya, yaitu berikutnya untuk mencari Z2-nya kita tinggal masukkan rumus yang sama non, maka karena Z2-nya kita peroleh 1,16, maka kita tinggal masukkan 1,16 dan Ctrl Enter. Demikian hasil persembahan saya tentang distribusi normal. Demikian dan terima kasih. Bye. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Di mana distribusi frekuensi adalah suatu penyimpanan data dalam bentuk tabel yang menunjukkan berapa kali suatu nilai atau sekelompok nilai kategori yang muncul dalam suatu kumpulan data. Distribusi ini membantu kita untuk menganalisis pola dan tren dalam data serta memudahkan visualisasi seperti pembuatan grafik batang atau histogram. Di sini kita bisa buat distribusi frekuensi dengan contoh menggunakan R. Di sini setelah kita membuatkan datanya, ini di sini ada data usia. Data usia terdiri dari 25 sampai sekian-sekiannya. Pertama kan kita masukkan data usianya, kedua kita buat data frekuensi dengan intervalnya. Lalu langkah berikutnya kita menampilkan tabel data frekuensinya. Yang berikutnya kita menampilkan histogram berdasarkan interval. Jadi ini histogram usia berdasarkan intervalnya. Ini hasilnya nih, lalu kita temukan hasil akhirnya di sini. Baik, yang selanjutnya masih dalam pembahasan distribusi probabilitas kontinu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi Stadin T. Distribusi Stadin T adalah distribusi yang ditemukan oleh seorang mahasiswa yang tidak mau disebut namanya. Jadi untuk menghargai hasil penemuannya itu, distribusinya disebut distribusi Stadin yang lebih dikenal oleh kita sekarang yaitu distribusi T, yang dimana diambil dari huruf terakhir kata Stadin. Distribusi Stadin T adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki varians yang tidak diketahui dan dalam jumlah sampel yang kecil. Distribusi ini sering digunakan dalam distribusi parameter seperti uji T dan ANOVA dengan fokus pada perbandingan rata-rata antar kelompok. Rumus dari Stadin T adalah seperti berikut yang dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini soal yang kita punya adalah tentukan persentil ke 2,5 dan ke 97,5 dari siswa T distribusikan dengan 5 derajat kebebasan atau degrees of freedom. Di sini kita menerapkan fungsi kuartil QT dari student T, distribusi terhadap nilai desimal 0,025 dan 0,975. Di sini kita akan menyelesaikan soal berikut menggunakan RStudio.
Pertama, kita buka aplikasi RStudio. Selanjutnya, kita tentukan derajat kebebasan atau degrees of freedom-nya. Di sini kita punya derajat kebebasannya adalah 5. Maka kita tulis di sini adalah 5. Langkah yang berikutnya adalah kita akan menuliskan kode untuk menghitung presentil. Nah, di sini kita lihat kodenya untuk presentil ke 2,5% dan ke 97,5%. Lalu bisa kita langsung salin saja. Nah, setelah kita menuliskan kodenya, langkah yang berikutnya adalah kita dapat menekan Run. Setelah itu, hasilnya akan muncul pada kolom konsol. Di sini kita melihat ada dua nilai ya, yang menunjukkan presentil ke 2,5% dan juga ke 97,5%. Di sini nilai yang kita punya adalah untuk presentil ke 2,5% adalah negatif 2,570582 atau dapat dibulatkan menjadi negatif 2,6, dan juga untuk persentil ke 97,5% adalah 2,570582 atau dapat dibulatkan menjadi 2,6. Nah, sekarang kita telah berhasil menghitung presentil dari distribusi stadin T di R. Ini sangat membantu untuk analisis statistik seperti interval kepercayaan atau pengujian hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi chi-square. Ya, distribusi chi-square adalah muncul dalam situasi di mana kita menghitung kuadrat selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diharapkan. Sering digunakan dalam uji kebaikan, kecocokan, uji independen, dan uji homogenitas. Nilai chi-square selalu positif karena diperoleh dari hasil kuadrat, dan distribusi ini memiliki bentuk asimetris, terutama jika derajat kebebasan kecil. Distribusi chi-square juga digunakan dalam analisis varians dan regresi sebagai bagian dari penguji signitif dalam model statistika. Ya, ini persamaan chi-square dan ini rumusnya chi-square, dan di manakah adalah derajat kebebasan. X lebih besar dari 0 adalah variabel acak chi-square dan R adalah fungsi gamma. Contoh soal, misalkan kita melakukan uji chi-square kebaikan kecocokan untuk menentukan apakah data observasi mengikuti distribusi yang diharapkan. Hasil observasi dari pelemparan koin menunjukkan bahwa dari 100 pelemparan muncul kepala sebanyak 60 kali, sedangkan ekor muncul 40 kali. Kita ingin menguji apakah hasil ini konsisten dengan hipotesis bahwa koin adalah adil. Probabilitas kepala sama dengan 0,5, ekor sama dengan 0,0.5. Dari contoh ini kita bisa mengerjakan di dalam aplikasi R. Kita masuk data observasi kurang dari C, kita masukkan nilai 60,40. Data ekspektasi kurang C, kita masukkan hasilnya 50 kali 50, dan uji chi-square kali tes dalam kurung X sama dengan observasi, P sama dengan ekspektasi atau sum dalam kurung ekspektasi, dan kita mendapatkan hasilnya 0,0455.